Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali bersama Budiah dalam video pembelajaran geografi. Pokok kajian kali ini adalah tentang dinamika penduduk. Penduduk Indonesia adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih, dan mereka berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Menurut Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas kependudukan, penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia termasuk terbesar keempat setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Jumlah yang banyak ini disebabkan pertumbuhan penduduk yang tinggi pada tahun 1970 hingga 1980-an. Meskipun upaya penurunan laju pertumbuhan penduduk sudah dilakukan, pertambahan jumlah penduduk setiap tahunnya masih cukup besar. Pertambahan ini menyebabkan perubahan jumlah penduduk secara terus-menerus. Perubahan jumlah penduduk yang terjadi terus-menerus setiap tahunnya disebut dinamika penduduk. Dinamika penduduk dapat dilihat dari besarnya pertumbuhan. Pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan dinamis faktor-faktor yang menambah jumlah penduduk dengan faktor-faktor yang mengurangi jumlah penduduk. Faktor-faktor tersebut merupakan faktor-faktor demografi. Faktor-faktor demografi dapat dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu faktor alami dan faktor non-alami. Faktor alami mencakup faktor kelahiran atau natalitas dan faktor kematian atau mortalitas. Sementara itu, faktor non-alami berupa perpindahan penduduk atau migrasi. Berikut akan Ibu jelaskan faktor-faktor dinamika penduduk. 1. Angka kelahiran atau natalitas. Natalitas atau kelahiran merupakan faktor dinamika penduduk yang menambah jumlah penduduk. Tingkat kelahiran dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung atau pronatalitas dan faktor-faktor penghambat atau antinatalitas. Faktor-faktor pendukung natalitas antara lain pernikahan usia muda, tingkat kesehatan, asumsi banyak anak banyak rezeki, kurangnya informasi tentang pentingnya program keluarga berencana, dan keinginan memperoleh anak dengan jenis kelamin tertentu. Sementara itu, faktor-faktor penghambat natalitas adalah pelaksanaan program KB, asumsi bahwa anak sebagai beban keluarga, penundaan usia pernikahan, dan pembatasan tunjangan anak dari tempat kerja. Dua, angka kematian atau mortalitas. Tingkat kematian dipengaruhi kualitas kesehatan dan kesejahteraan penduduk suatu wilayah. Mortalitas dipengaruhi faktor pendorong atau promortalitas dan penghambat atau antimortalitas. Faktor pendorong mortalitas antara lain rendahnya kesadaran akan pentingnya kesehatan, kurangnya fasilitas kesehatan yang memadai, kecelakaan lalu lintas, bencana alam, dan peperangan. Faktor penghambat mortalitas antara lain tingginya kesadaran akan pentingnya kesehatan, fasilitas kesehatan yang memadai, lingkungan yang bersih dan teratur, serta ajaran agama yang melarang bunuh diri. 3. Migrasi atau perpindahan penduduk. Migrasi adalah perpindahan penduduk yang bersifat menetap dari satu tempat ke tempat lain melampaui batas administrasi suatu wilayah.
Migrasi dapat menyebabkan jumlah penduduk bertambah ataupun berkurang. Indonesia memiliki kondisi wilayah beragam sehingga mendorong penduduk melakukan migrasi menuju daerah potensial. Migrasi penduduk ke daerah potensial mendorong pemusatan penduduk. Pemusatan penduduk dipengaruhi potensi alam, sarana dan prasarana transportasi, serta kondisi sosial ekonomi daerah. Demikian materi tentang dinamika penduduk. Pada video yang akan datang akan kita sambung pada materi selanjutnya, yaitu tentang mobilitas penduduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.